Haleluya, kita bertemu lagi di Renungan 79. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, kita semua ada di dalam penyertaan Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita akan sama-sama mengucapkan salam revival. Revival berubah, berkarya, dan menjadi berkat. Puji Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 10 ayatnya yang ke-21. Amsal 10 ayat yang ke-21 firman Tuhan berkata, "Bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi." Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya memberi tema pada saat ini, pilih yang mana. Kitab Amsal ini banyak memberi nasihat kepada kita ya Bapak Ibu. Tetapi ada beberapa hal yang sangat ditekankan. Ada beberapa hal yang kalau kita mau baca, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang Amsal ini, ada yang ditekankan, bahkan diulang-ulang kembali. Salah satunya tentang bagaimana kita menjaga lidah kita, bagaimana kita menjaga bibir kita, bagaimana kita menjaga mulut kita yang menjadi satu kesatuan yang menghasilkan satu ucapan atau perkataan. Ada dua macam perkataan, yaitu perkataan yang baik dan perkataan yang buruk. Karena itu saya memberi judul, pilih yang mana. Yang mana yang akan kita pilih? Perkataan-perkataan yang baik atau perkataan-perkataan yang buruk? Perkataan kita itu apakah perkataan yang mendatangkan berkat atau perkataan yang mendatangkan kedukaan atau perkataan yang mengutuk orang lain? Perkataan kita itu perkataan yang menghibur atau perkataan yang membuat hati orang lain hancur, hati orang lain kecewa ketika mendengarkan perkataan kita? Pesan dan pengaruh apa yang kita berikan lewat setiap ucapan kita, setiap perkataan kita, itu semua adalah pilihan kita masing-masing. Firman Tuhan berkata, bibir orang benar mengembalakan banyak orang. Kalau kita punya perkataan yang benar, pasti adalah perkataan-perkataan yang mendatangkan berkat. Perkataan kita haruslah perkataan yang memberkati orang lain. Bibir kita itu dikekang, bibir kita itu haruslah kita kendalikan. Bahkan ada firman Tuhan yang berkata bahwa sedikitlah berbicara dan banyaklah mendengar. Di balik banyak bicara ada banyak kesalahan yang akan kita lakukan. Karena itu firman Tuhan katakan, bibir orang benar mengembalakan banyak orang. Kenapa bibir orang benar? Kenapa bibir orang benar yang dikatakan mengembalakan banyak orang? Karena kebenaran itu memberikan kita kehidupan. Di dalam KBBI, Bapak Ibu, kata benar mempunyai arti dapat dipercaya. Orang-orang yang hidup dengan hikmat dan takut akan Tuhan, upahnya adalah hidup di dalam kebenaran. Karena itu firman Tuhan katakan, bibir orang yang benar yang mengembalakan banyak orang. Kenapa? Karena di sana ada perkataan-perkataan yang dapat dipercaya, perkataan-perkataan yang dapat dipegang, sehingga perkataan kita dapat mengembalakan banyak orang. Amsal 10 ayat yang ke-20. Orang benar dikatakan seperti perak pilihan. Begitu berharganya orang benar itu. Perak itu berharga, perak itu bernilai, memiliki harga. Bibir kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Bibir kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang mempunyai value, mempunyai nilai. Seperti apa? Yaitu perkataan yang menguatkan orang lain, perkataan yang mendatangkan berkat, membawa berkat bagi orang lain dan berkat bagi kehidupan kita. Perkataan yang memberi penghiburan ketika orang lain yang kita temui, mereka di dalam mungkin kedukaan, mereka dalam kesusahan hati, pilu, kita membawa perkataan-perkataan yang menghibur, yang mengembalikan semangat mereka, yang mengembalikan kekuatan atau gairah untuk mereka terus bertahan. Kita mempunyai perkataan-perkataan yang
mengandung candaan yang membawa sukacita bagi orang lain. Bahkan melalui perkataan-perkataan kita memberi motivasi bagi orang lain, kita memberi nasihat, bahkan pengharapan-pengharapan bagi orang-orang yang lemah. Itulah maksudnya firman Tuhan berkata, bibir orang benar mengembalakan. Artinya apa? Yaitu perkataan kita itu dapat memimpin orang lain. Perkataan kita itu membawa orang kepada kehidupan, memberi orang lain hidup. Ketika mereka lemah, kita membangkitkan semangat mereka untuk hidup kembali, semangat mereka hidup kembali, gairah mereka ketika mereka rasanya letih, lesu, mereka ingin menyerah, kita bangkitkan, hidupkan kembali gairah mereka untuk hidup, semangat mereka untuk hidup. Amsal 16 ayatnya yang ke-24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Firman Tuhan katakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti madu. Ketika kita mengeluarkan perkataan, orang menerima perkataan kita rasanya enak, rasanya menenangkan, manis diterima, bukan kepahitan yang kita beri bagi mereka. Sehingga manis bagi hati, memberi hati sukacita, membangkitkan semangat, obat bagi tulang-tulang, membangkitkan semangat orang lain. Dalam pembacaan kita pada bagian B, Amsal 10 ayat 21 ini, firman Tuhan berkata, tetapi orang bodoh mati karena kurang berakal budi. Saya mencari dalam terjemahan lain, Bapak Ibu, akal budi ini mempunyai arti kurang pengertian, atau orang yang membenci kebijaksanaan, atau orang yang suka bertengkar. Bahkan dikatakan kurang akal budi ini adalah orang-orang yang tidak bermoral. Kita mau belajar dari seorang Paulus ketika dia belum mengenal Tuhan dan dia belum bertobat. Dengan perkataannya itu dia mengeluarkan perintah-perintah untuk menganiaya banyak orang. Bahkan dia menganiaya orang-orang percaya kepada Tuhan. Namun kemudian ketika dia berubah, dengan perkataannya dia memuridkan banyak orang. Dengan perkataannya dia membawa berita keselamatan. Dengan perkataannya dia memberkati kita melalui kitab-kitab yang dia tulis. Ada banyak pesan-pesan yang dia tinggalkan bagi kita. Kita melihat Bapak Ibu, kita ada di dalam gerakan perubahan pada hari-hari ini. Revival bagi jemaat Tuhan, bagi kita semua. Orang-orang yang mau berubah. Mungkin kita menyadari Bapak Ibu, kita punya kebiasaan berkata yang kurang baik. Perkataan kita mungkin tidak menjadi berkat. Mari kita mau berubah, kita mau berkarya dan kehidupan kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan itu senang dengan orang-orang yang menyadari kesalahannya. Tuhan itu senang dengan orang-orang yang mau berusaha dan mau berubah. Jadi Bapak Ibu, perkataan yang baik atau yang buruk, kita mau pilih yang mana? Itu adalah pilihan kita. Karena itu mintalah hikmat Tuhan untuk perkataan-perkataan kita. Apakah perkataan kita adalah perkataan yang bermanfaat bagi orang lain? Apakah perkataan kita adalah perkataan yang baik dan benar bagi orang lain atau tidak? Agar kita tidak menjadi orang bodoh dan mati karena kurang bijaksana, tetapi kita menjadi orang-orang yang benar dan hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mau pilih yang mana? Tentunya sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita mau pilih perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang dapat memberkati orang lain. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang. Kita tidak mau dikatakan sebagai orang yang bodoh. Kita tidak mau dikatakan sebagai orang-orang yang tidak berpengertian. Puji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan terus membawa kita ke dalam perubahan-perubahan sehingga kita dapat menjadi berkat, kita berkarya untuk Tuhan, hidup kita akan terus ada di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan.
Kita akan sama-sama menghafalkan kebenaran firman Tuhan ini. Amsal 10 ayatnya yang ke-21. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah menyaksikan, yang sudah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, yang ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan. Kita akan berdoa. Mari tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang terus membawa kami kepada perubahan-perubahan sehingga hidup kami menjadi hidup yang terus serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Engkau kuasai bibir lidah kami sehingga di dalam perkataan kami ini mengandung perkataan-perkataan yang memberkati orang lain, perkataan-perkataan yang membangkitkan semangat, perkataan-perkataan yang dapat menghiburkan orang lain sehingga kami tidak dikatakan orang-orang yang bodoh, yang tidak bijaksana, yang tidak berhikmat, tetapi biarlah kiranya hikmat Tuhan itu turun di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan menyaksikan tayangan ini. Berdoa bagi mereka Tuhan yang di dalam pergumulan, yang ada di dalam Tuhan penderitaan sakit penyakit. Biar kiranya Tuhan Engkau sumber segalanya di dalam kehidupan kami. Engkau akan memberikan kami jalan-jalan keluar. Engkau akan memberikan kami kesembuhan, kesehatan dan kekuatan. Sehingga sukacita dan damai sejahtera Tuhan itu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih yang berasal dari-Mu. Tolonglah keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang hidup saling mengasihi sebagaimana Engkau sedemikian mengasihi kami, sehingga Engkau tetap di dalam kami dan kasih-Mu sempurna di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.